Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran fitoterapi. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa tanaman yang digunakan pada pengobatan untuk penyakit kulit. Untuk materi kali ini, saya ambil dari Formularium Obat Herbal Asli Indonesia, di mana pada formularium herbal tersebut itu terdapat beberapa tanaman yang digunakan untuk penyakit kulit, misalnya panu, kadas, kurap, dan juga untuk pengobatan luka. Tanaman yang pertama adalah Cassia alata. Cassia alata ini berasal dari Papua dan termasuk ke dalam famili Fabaceae. Untuk pengobatan pada penyakit kulit, bagian yang digunakan adalah daunnya. Kandungan kimia dari Cassia alata ini bermacam-macam. Yang paling disorot itu adalah alkaloida. Untuk data keamanan, sudah dilakukan pada mencit, baik secara peroral maupun secara subkutan. Kemudian, uji praklinik dari daun Cassia alata, pertama adalah ekstrak metanol, kemudian dibandingkan dengan ekstrak air, dan juga basa serta garam alkaloid. Dari hasil pengujian, itu diketahui bahwa keempat sampel uji ini memiliki efek antimikroba yang kuat, terutama terhadap Dermatophilus congoensis dan Actinomyces bovis. Selain aktivitas antimikroba, keempat sampel ini juga memiliki aktivitas sebagai anti jamur, yaitu pada 5 jenis jamur, Microsporum canis, Blastomyces dermatitidis, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans, serta Aspergillus flavus. Dari keempat sampel tersebut ternyata ekstrak metanol yang memiliki aktivitas yang paling kuat. Hal ini kemudian sebagai penunjang penggunaan ekstrak Cassia alata sebagai anti jamur di kulit. Dari uji praklinik kita berlanjut ke uji klinik yang dilakukan pada 33 pasien di penjara, di mana 19 pasien itu termasuk dalam kelompok uji, sisanya merupakan kelompok kontrol. 33 pasien tersebut memiliki infeksi kulit, Teniasis versicolor dan Tinea corporis. Yang ini adalah Teniasis versicolor ya, gambarnya saya tampilkan, dan yang di bawah ini adalah Tinea corporis. Dari hasil uji mikroskopis, jamur yang menginfeksi kulit pasien itu adalah Epidermophyton floocosum dan Cryptococcus. Pasien tersebut, kelompok uji ya, diberikan sabun yang mengandung serbuk daun Cassia alata, di mana sabun tersebut digunakan atau digosokkan pada kulit yang sakit atau infeksi 2 kali sehari selama 1 bulan. Ternyata diketahui bahwa sebanyak 16 pasien dari kelompok uji atau sekitar 94,1% itu infeksi kulitnya itu hilang secara bermakna. Sementara kalau dibandingkan dengan kelompok kontrol itu tidak ada perubahan. Sehingga bisa dikatakan bahwa hasil ini mengkonfirmasi penggunaan dari daun Cassia alata sebagai terapi untuk dermatitis. Selain itu juga dilaporkan bahwa selama penggunaan 10 tahun itu pada manusia, ekstrak daun dari Cassia alata ini efektif untuk terapi pityriasis versicolor atau Teniasis versicolor. Kalau kita lihat di sini jelas ya dari tadi hasil uji preklinik dan uji klinik, jadi indikasinya untuk infeksi jamur di kulit. Namun untuk kontraindikasi dan interaksi itu belum diketahui. Kemudian untuk posologinya itu adalah salep, jadi dijadikan salep dan sabun yang digunakan 2 kali sehari ya.
Oke, tanaman yang kedua adalah Centella asiatica atau disebut juga dengan pegagan. Jadi bagian yang digunakan adalah herbanya ya. Untuk kandungan kimianya bermacam-macam, namun yang menjadi sorotan di sini adalah triterpen dan derivatnya, yaitu Asiaticosida. Untuk data keamanan, ini sudah dilakukan pengujian, misalnya pada tikus, kemudian juga pada mencit, dan pada kelinci. Uji praklinik ya dari herba pegagan ini diketahui ternyata herba pegagan memiliki potensi untuk mempercepat penyembuhan luka, misalnya pada luka bakar derajat 2 dan 3. Selain itu juga pengujian pada pasien lepra itu menunjukkan sama efektifnya dengan terapi Dapson. Untuk indikasi, Centella asiatica atau herba pegagan ini digunakan untuk luka bakar, keloid, di mana seperti pengujian yang sudah disebutkan tadi, herba pegagan ini bisa mempercepat penyembuhan luka, namun untuk kontraindikasi, peringatan, dan interaksinya belum diketahui. Untuk efek samping itu dapat menyebabkan alergi pada pemakaian topikal. Nah, untuk posologinya sendiri itu bisa dalam bentuk salep maupun krim, sebanyak 1% kandungan bahan aktifnya. Oke, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menyimak.